Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Amelia Diana Tias Fauziah, 2 Nasruddin Wahid, dan ketiga Willy Rensa akan mempresentasikan tentang Al-Qard. Yang pertama pengertian Al-Qard, yang kedua rukun qard, yang ketiga syarat qard, dan yang empat barang yang sah dijadikan qard, yang qard dalam perbankan syariah. Yang pertama, pengertian qard. Qard secara etimologi bermakna memotong. Qard secara terminologi adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang akan memanfaatkannya atau membutuhkan serta mengembalikannya di kemudian hari. Menurut Bank Indonesia, qard adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sesuai pinjaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa qard adalah sebuah akad tertentu antara dua pihak, satu menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Yang kedua, rukun qard. Yang pertama ada syikat. Syikat adalah ijab kabul atau dapat diartikan sebagai pernyataan resmi tentang serah terima pinjaman. Yang kedua, akidain. Yang dimaksud akidain adalah pemberi hutang dan penghutang. Yang ketiga, ada harta yang dihutangkan. Yang ketiga, ada tentang syarat qard. Yang pertama ada syarat akidain. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, al-hiyatu al-tabaruk adalah orang yang mampu mengelola hartanya sendiri dan bertanggung jawab. Yang poin kedua, orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan dalam memberikan hutangnya dan tidak dalam keadaan tertekan dan tanpa paksaan. Demikian juga sebaliknya, semua dilakukan secara sukarela. Yang kedua, barang yang dijadikan objek qard adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang tidak berguna secara syar'i tidak dapat ditransaksikan. Yang ketiga ada syarat syikat, yaitu ijab kabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan qard tidak boleh mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjamkan barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya melanjutkan. Barang yang sah dijadikan qard. Barang yang dipinjamkan, disyariatkan, harus dapat diserah terimakan dan dapat dijadikan barang pesanan. Apabila dalam akad qard mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman atau ziyadah, praktik tersebut mengandung riba. Hal itu sesuai dengan hadis. Setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba. Dengan demikian, qard boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Qard juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Qard dalam perbankan syariah. Qard sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut syariah adalah lembaga keuangan syariah atau LKS. Di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. B. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip Al-Qard, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dengan nasabah. C. Akad tersebut sesuai dengan syariah Islam. DSN memandang perlu mendapat fatwa tentang akad Al-Qard
untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Core biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah, prima, dan untuk menyumbang sektor usaha kecil atau mikro, atau membantu sektor sosial. Sifat core tidak memberikan keuntungan finansial, karena itu pendanaan core dapat diambil menurut kategori berikut. A. Al-core yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan di atas dapat diambil dari modal bank. B. Al-core yang diperlukan untuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk Qard al-Hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L atau C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhof dororain, atau mengambil mudorot yang lebih kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dan hal-hal perlu diperhatikan dalam pembiayaan Qard al-Hasil yakni A. Qard al-Hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah muqtarid yang membutuhkan. B. Nasabah Qard al-Hasil wajib mengembalikan yang disepakati. C. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dan D. Nasabah Qard hasil dapat memberikan tambahan dalam kurun sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperpanjang dalam akad. E. Jika tidak dapat mengembalikan sebagai atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah menentukan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengambilan, dan G. menghapus write off sebagai atau seluruh kewajiban. Ya, diulang nih. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang kurang datangnya dari kami dan yang benar datangnya dari Allah. Mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.